Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan 2 mata kuliah produk dan proyek kompetisi. Di pertemuan 1 sebetulnya sudah saya jelaskan terkait poin-poin penilaian apa saja yang akan dipelajari, terus materi yang akan dipelajari dalam satu semester itu dari pertemuan 1 sampai UTS dan UAS ya. Nanti di pertemuan akhir itu nanti kita ada eh, namanya expo. Jadi exponya itu terdiri dari eh, harus mempersiapkan yaitu produk prototype, terus kemudian ada produk prototype, terus kemudian ada proposalnya, terus kemudian ada simulasi, terus ada gambar teknik, dan juga ada eh, banner ataupun poster. Dimana sudah diinformasikan nanti exponya akan dilaksanakan di aula Unsika ya, berlaku untuk satu angkatan ini mengambil mata kuliah saya. Terus nanti yang perlu dipersiapkan luaran akhirnya adalah expo, tetapi kalian harus mengacu pada, karena ini bentuknya adalah proyek kompetisi, maka tujuannya adalah untuk program kreativitas mahasiswa dan LNT RBM. Nanti akan dijelaskan bagi yang pertemuan satunya, nanti akan bisa kalian lihat melalui video di pertemuan satu. Oke. Pada saat penentuan judul atau penentuan judul untuk satu produk atau proyek kompetisi, yang harus kalian lakukan di pertama kali ini yaitu diantaranya yaitu ada beberapa outline yang perlu dikuasai untuk keseluruhan. Nanti ini akan di skip. Kita akan berfokus pada teori bukan pada teori secara substansional, tapi berfokus pada bagaimana untuk mengikuti proyek atau produk kompetisi. Setidaknya bakal lolos dari seleksi proposal. Nah, untuk bahan-bahan materi ini biasanya saya gunakan untuk mata kuliah perencanaan dan konstruksi mesin, di mana mata kuliah produk dan proyek kompetisi ini merupakan pergantian dari mata kuliah sebelumnya, yaitu perancangan dan konstruksi mesin. Adapun produk dan proyek kompetisi ini itu ditujukan seperti di prodi lain. Pada prodi lain ada capstone design di elektro dan di industri. Nah, kita ini proyeknya adalah di mata kuliah ini, produk dan proyek kompetisi. Pada saat penentuan produk dan proyek kompetisi, yang perlu dilakukan pertama kali yaitu oleh kalian yaitu yaitu melakukan define problem. Di mana define problem maksudnya adalah problem statement ya. Problem statement itu yang dimaksud adalah penentuan dulu permasalahan yang akan dibahas atau permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah produk atau kompetisi. Jadi yang dimaksudkan adalah bukan berarti kalian membuat satu produk atau proyek kompetisi tidak berdasarkan satu permasalahan. Jadi haruslah sebagai solutif atau hasil dari implementasi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan limbah di lapangan, yaitu limbah sekam padi misalnya, nah itu kan permasalahan. Problem statementnya adalah sekam padi yang banyak sehingga menimbulkan limbah atau pencemaran lingkungan. Maka luaran dari produk dan proyek kompetisinya itu dikhususkan yaitu berupa produk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Contohnya misalnya dari yang sekam yang tidak bermanfaat kemudian digunakan untuk jadi pupuk misalnya, atau menjadi pakan. Nah, makanya untuk mengubah jadi pakan atau jadi pupuknya, maka diperlukan mesin cacah atau mesin penepung misalnya. Nah, terus tetapi dalam konteks tujuan kita ini untuk mengikuti kompetisinya adalah LNT RBM teknik mesin, itu nanti akan dibahas di akhir ya. LNT RBM, Lomba Nasional Tahunan Merancang Bangun Mesin, atau program kreativitas mahasiswa. Nah, itu
kalau misalnya bentuk alatnya adalah betul menyelesaikan permasalahan, tapi bentuk alatnya tidak inovatif, nah itu tidak cukup untuk lolos ke tahap berikutnya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah di sini adalah problem statement ya. Dimana urutannya itu sebetulnya ini menurut roadmap to engineering design menurut George Dieter itu tahap selanjutnya ada beberapa ya, seperti pengumpulan informasi, terus membuat konsep, terus evaluasi konsep, terus kemudian membentuk tiap komponen. Nah, yang tidak dibahas secara keilmuan capstone design di prodi lain seperti elektro dan di industri ya, yaitu kita ada di 3 tahap akhir ini. Nah, di mana di sini kita melaksanakan namanya selection of material and manufacturing. Jadi proses untuk pemilihan bahan dan prosesnya. Pemilihan bahan dan proses itu berdasarkan secara fungsional. Kalau misalnya capstone design atau proyek di elektro itu dia lebih berfokus pada bagaimana satu sistem rangkaian elektronis itu menggerakkan sesuatu. Terus kalau misalnya di teknik industri itu bagaimana dalam aspek anggap misalnya dalam aspek perancangannya lebih ke perancangan produk, tapi tidak membahas tentang secara mekanis. Tapi kalau di teknik mesin itu lebih ke perancangan yang hanya berfokus pada kemampuan dia berfungsi atau fungsional secara mekanis. Di mana berfungsi secara mekanisnya itu perbedaan bahan yang digunakan itu mempengaruhi ke misalnya ke kemampuan dia dalam menahan beban atau ke kemampuan dia dalam memotong sesuatu atau menepung. Itu berarti mampu menepung dalam 1 jam 100 kilo itu harus bahannya apa atau sudutnya bagaimana. Begitu juga dengan proses yang dipilih ya, proses yang dipilih berarti proses manufakturnya yang cocok apa. Kalau dalam seperti mesin ini berarti yang cocok saya menggunakan sambungan itu misalnya jika digunakan untuk komponen-komponen yang secara mikro machining berarti tidak bisa menggunakan mesin-mesin yang konvensional, contohnya itu. Atau misalnya lanjutan berikutnya yang tidak dipelajari oleh prodi lain yaitu ada DFMA atau DFE ya, design for manufacturing and assembling. Nah, mereka tidak memperkirakan bagaimana desain yang dihubungkan dengan manufacturing atau assembling. Tentunya setiap prodi itu memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kita ke daerah teknik mesin secara keunggulannya yaitu tadi bagaimana merancang produk atau alatnya itu dari aspek secara mekanis ya, secara fungsional tapi mekanis ya, baik itu dari bahannya, baik dari prosesnya, baik dari secara fungsionalnya. Terus kemudian di sini engineering drawing secara finalisasi. Nah, kalau kita berkaca pada yang di awal tadi adalah problem statement atau menyelesaikan permasalahan, tentu permasalahannya itu berasal dari permasalahan yang ada yang dialami oleh manusia. Di mana permasalahan yang dialami manusia itu kita kenal dengan human needs atau kebutuhan dari manusia. Dan kalau membahas tentang human needs itu pasti bahasannya ke yang ini ya, Maslow. Jadi Maslow di mana yang paling rendah sebagai contoh adalah physiological atau kebutuhan manusia secara dasar ya, secara mendasar. Contoh misalnya kebutuhan manusia secara dasar untuk menghirup udara. Nah, berarti hampir semua orang perlu untuk menghirup udara. Seperti ada yang ngedesain untuk masker, baik itu masker kain, baik masker untuk kelas, baik masker untuk gas gitu ya. Tapi permasalahannya adalah pada saat mendesain sesuatu hal yang seperti umum itu berarti banyak juga orang yang mendesain hal yang serupa, maka diperlukan diperlukan perancangan produk yang memerlukan sisi dari inovatif ya. Begitu juga dengan food atau water. Berarti banyak orang kalau membuat sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pengolahan sesuatu bahan dasar jadi makanan, itu juga sudah banyak. Maka apa yang menjadi pembedanya? Nah, kalau misalnya yang tadi yang dibahas adalah kebutuhannya adalah tadi sampah misalnya. Sampah dari sekam misalnya. Dari yang sekam padi itu dia jumlahnya terlalu banyak ya. Jumlahnya terlalu banyak sehingga menjadi sampah, terus tidak dipergunakan, akhirnya mau digunakan itu menjadi pupuk atau menjadi pakan misalnya.
sehingga akan dibuat mesin penepung atau pencacah. Nah, mesin penepung pencacah sekam ini udah banyak, bukan itu memang solutif, tapi bukan sesuatu hal yang inovatif yang dapat dimanfaatkan atau dapat diikutsertakan untuk mengikuti kompetisi. Maka perlu adanya inovasi. Oh, mesin penepung yang inovatif, mesin penepung atau pencacah jerami inovatif maksudnya gimana? Contoh misalnya, ternyata mesin penepung yang inovatifnya itu apa? Contoh misalnya dia mampu berukuran apa mampu untuk menjadi standar food grade misalnya. Oh, ternyata bukan hanya digunakan sebagai pakan hewan, ternyata dapat juga menjadi bahan dasar seperti tepung yang digunakan oleh bisa dikonsumsi oleh manusia. Atau misalnya eh, yang seperti yang tadi ya, misalnya kalian ada kursi roda. Nah, kursi roda umum gitu ya, tapi pada saat ada perlunya ini inovasi untuk kompetisi, jelas harus ada inovasi. Maka perlu misalnya ditambahkan kursi roda untuk disabilitas tapi bisa mampu untuk memanjat tangga misalnya, atau misalnya mampu jika menggunakan baterai dia mampu eh, mengkonversi arah geraknya menjadi listrik kembali, digerakkan oleh listrik tapi mampu mengkonversi menjadi listrik. Itu bisa perpetual gitu ya, terus menerus. Itu sebagai contoh. Nah, jadi maksudnya dari segitiga ini adalah semakin tinggi tingkatannya ke atas itu ya, semakin tinggi pula eh, tingkatan kebutuhannya. Jadi kebutuhan dasar semua orang butuh. Makin ke atas berarti semakin sedikit orang yang membutuhkan. Misalnya tidak semua orang membutuhkan ininya kebutuhannya. Contoh misalnya yang bagian atas ini untuk kebutuhan untuk properti, terus kemudian employment atau bekerja, terus ke atasnya lebih ke keluarga, terus respect, terus kemudian ke yang paling atas misalnya morality dan lain-lain. Ini lebih ke sesuatu hal yang pencapaian secara pribadi dan tidak semua ya. Makanya kita pahami dulu bahwa alat yang kita gunakan itu segmented, bukan umum yang dapat digunakan secara luas ya. Kalau segmented yang dimaksud maksudnya kalau misalnya mau merancang kursi rodanya digunakan untuk siapa dan untuk di lokasinya di mana dan siapa yang menggunakan. Terus kalau misalnya untuk tadi pecacah atau penepung jerami, penepung apa sekam. Nah, sekamnya itu sekam yang di mana? Digunakan di daerah yang mana? Hujan, panas atau yang mana? Terus kalau misalnya segmented mau digunakan oleh siapa? Oleh petani, berbeda dengan fungsi yang digunakan oleh UMKM atau digunakan oleh rumah tangga, baik dari kapasitas ataupun secara fungsi utamanya. Jadi maksudnya itu. Jadi kalau pada saat merancang kalian pahami dulu pertama adalah problem statement. Setelah problem statement didapatkan, kalian harus tahu dulu yang menggunakan itu siapa, usernya. Makanya humannya siapa. Pada saat yang digunakan usernya siapa, yang menggunakan siapa, terus kemudian lokasinya misalnya di mana. Lokasinya di mana, terus inovasinya itu apa. Nah, sebagai contoh misalnya, di sini ada jadi capaian desain. Sebagai contoh di sini adalah desain pada satu alat, misalnya alat yang simple sekali, ya saja pulpen. Pulpen yang dimaksud bisa saja fungsi utamanya adalah untuk menulis, tapi eh, fungsi dasarnya kalau secara segitiga functionality ini hanya berfungsi sebagai functionality. Dia hanya berfungsi dasar sebagai pulpen pada umumnya misalnya. Hanya dengan mekanisme dari penampungan selang penampungan terus kemudian dialirkan ke dalam apa bola atau mekanisme sehingga tintanya jadi keluar dan mencoret kertas misalnya. Makanya di sini paling rendah adalah product must be work properly, berfungsi dengan emang secara baik secara fungsinya yaitu untuk menulis misalnya. Nah, tapi kalau misalnya fungsi yang selanjutnya, ini kan berfungsi sebagai biasanya saja kan udah umum dimanapun orang bisa menulis. Bukan hanya pakai pulpen, pakai pensil bisa, pakai kertas, pakai kapur bisa, pakai spidol bisa, pakai koas bisa, pakai apa spons bisa, pakai tangan juga bisa, pakai kuku bisa. Jadi hampir semuanya bisa kalau hanya untuk menulis ya. Jadi makanya di atas adalah lanjut lagi usability. Kalau produk itu must be easy and understand and use. Jadi mudah digunakan. Kalau misalnya menggunakan yang tadi tidak tahan lama, tapi ada lagi tingkatannya pulpen yang lebih mahal misalnya. Dia mampu menulis tanpa terputus, tanpa tintanya itu menetes atau misalnya
pegangannya jadi lebih nyaman, lebih mudah digunakan. Nah, itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi bukan hanya functionality, yaitu level berikutnya yaitu usability. Terus kemudian tingkatan selanjutnya dalam desain suatu produk yaitu adalah satisfaction atau kepuasan bagi si pengguna. Kalau pada saat si pengguna itu menggunakan ini, terus kemudian dia ngerasa puas dan tidak mau berpaling ke produk sejenis, produk lain yang sejenis, berarti udah ada di tingkatan yang tertinggi. Sama seperti kita membeli handphone satu merek, sampai kita gunakan sampai rusak, pas pada saat rusak beli lagi merek juga sama. Begitu juga dengan merek yang lain ya, kayak merek jam, terus kemudian merek motor, mouse misalnya, itu seperti itu. Maka dia ada di level yang paling tinggi satisfaction. Maka pada saat kalian membuat satu produk atau proyek kompetisi, eh, tempatkan diri kalian sebagai user atau sebagai pengguna. Apakah kalian menggunakan apakah kalian merancang satu produk itu jika digunakan si produk ini akan sebagai apa? Apa hanya sebagai functionality, usability, atau tingkatan yang paling atas satisfaction? Kalau misalnya tujuannya ya udahlah yang penting memenuhi tugas atau yang penting produknya jadi hanya berfungsi, ya berarti hanya sebagai yang paling bawah functionality, tapi tidak dapat bersaing dengan luar, baik bersaing secara kompetisi maupun bersaing untuk apa itu di mass production misalnya itu. Karena apa? Jika produk itu hanya bersifat sebagai dasar functionality, produk itu akan lebih mudah untuk dilupakan. Kalau misalnya membutuhkan pulpennya murah, misalnya 1.000 atau 1.500, yang penting bisa menulis. Pada saat dia rusak, dia buang. Kita beli lagi merek yang lain. Berarti kan produk kita hanya di dasar dan hanya sebagai pelengkap. Berbeda dengan produk pada saat rusak, kita mau tidak mau nyari dengan merek yang sama, mengulangi menggunakan merek yang sebelumnya gitu karena dianggap lebih nyaman atau malah menganggap bahwa itu kepuasan. Itu juga dengan produk pada saat membuat tadi satu mesin atau satu produk prototype, pastikan bahwa saat produk ini digunakan memang dibutuhkan oleh si user. Mau user itu rusak, dia akan mencari pengganti replacement komponen sehingga tetap menggunakan produk tersebut. Itu tingkatannya situ. Jadi tempatkan diri kalian sebagai user atau sebagai pengguna. Nah, jika kita mau berbicara terkait tentang design thinking, menurut Josh Dichter ada beberapa perspektif yang sama sekali menjadi absurd untuk dikomunikasikan. Nah, jika mendesain dari berbagai sudut pandang, di sini sebagai contoh misalnya bahwa ayunannya itu adalah sebagai kebutuhan dari si usernya anggap kita siapa, anak kecil atau manusia yang ingin ayunan misalnya di atas yang ayunan di bawah pohon misalnya. Nah, tetapi pada saat seseorang mengartikan atau melihat dari sudut pandang yang berbeda, itu akan menjadi tidak cocok. Nah, contoh misalnya, pada saat satu desain atau satu kebutuhan itu diajukan oleh project sponsor, project sponsor, project sponsor tuh pengennya ini, oh ayunan boleh ada, tapi kalau bisa lebih banyak ya, lebih banyak kontennya, lebih peluangnya besar bagi sponsor untuk lebih banyak tampil gitu. Terus kalau misalnya dispesifikasikan terhadap project request, nah kita sebagai orang yang request lebih aman, lebih bagus. Kalau kita lihat bahwa pada saat orang ngerancang untuk safety factor, kadang-kadang ada salah kaprah bahwa safety factor di atas 1 disebut sebagai aman. Padahal safety factor di atas 3 betul aman, tapi tidak berlebihan juga. Misalnya membuat safety factor 200, safety factornya 1.000. Kan ini jadi satu hal yang mubazir. Jadi tidak memerlukan safety factor yang terlalu besar, yang terlalu tinggi. Karena menjadi buang-buang resource ya, atau energi. Itu sama saja seperti safety factor yang tinggi itu seperti kalian memotong tempe tapi menggunakan samurai misalnya, terlalu tajam, berlebihan. Atau misalnya memotong tempe tapi pakai gergaji mesin, itu terlalu tinggi spesifikasinya, itu harusnya untuk memotong yang lebih keras gitu. Nah, berikutnya misalnya didesain oleh project designer, ini sebetulnya lebih ke klise karena project senior design hanya sekadar yang penting jadi secara fungsional.
Yang penting ada ayunan di pohon udah clear. Tapi kan bukan itu yang diinginkan oleh user. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Jika sebagai manufacturing, sebagai hanya diproduksi hanya sebagai manufacturing. Maksudnya adalah uh, ada kalanya orang desain, orang manufacturing, orang assembling sama orang yang terakhir, yang bagian uh, uh, user experience itu sesuatu hal yang berbeda. Ada beberapa dari pengalaman saya di beberapa perusahaan bahwa orang desain hanya sekadar gambar, terus gambarnya itu diserahkan kepada bagian produksi. Nah, orang produksi terbingung-bingung. Ini harus membuat lubang di sini, tapi jika dia diproduksi tidak bisa. Karena ini harus dipotong dulu, ini harus sudutnya seperti ini, dan ini tidak mungkin diproduksi dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi memang seharusnya adalah seorang desainer itu perancangnya itu harusnya dia mau memikirkan bahwa pada saat di manufacturing itu akan menggunakan mesin bubut. Bubutnya dengan pahat yang apa, terus kemudian suayannya berapa, toleransinya berapa, terus kemudian nanti selanjutnya apakah perlu setelah dibubut itu perlu treatment atau apa finishing yang lain. Kalau misalnya perlu di pengelasnya harus di sudut berapa, harus menggunakan pengelasan apa. Itu harus clear jelas di dalam desainnya. Kalau misalnya desain for manufacturing, berarti dia harus jelas di desain for manufacturing itu menggunakan mesin apa, terus menggunakan parameter prosesnya misalnya apa, terus kemudian toolsnya apa, materialnya apa, dan lain-lain. Desain for assembling juga sama. Jadi dia harus memikirkan kalau misalnya mau dirakit harus mau dirakit menggunakan baut berapa, ada tempat baut nggak di sana, harus kemudian bautnya yang ukuran berapa, ulirnya ukuran berapa, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang ini lebih tidak masuk akal lagi, misalnya dipasang di site, jadi orang jadi karena kurang tahunya keinginan dari user ya, dipasang ngasal aja. Padahal yang diinginkan oleh user adalah tadi ayunan di bawah pohon. Nah, cukup minimalis misalnya. Tapi kalau misalnya ditambah 2, oke, masih bisa digunakan. Itu contohnya. Nah, ini gambar yang saya cantumkan di sini adalah sebuah coretan yang digunakan oleh Thomas Alva Edison pada saat merancang apa itu namanya bola lampu. Nah, pada saat merancang bola lampu hanya sekadar gambar, terus kemudian ada perhitungan, terus ada skematik dari kelistrikan. Nah, terus di situnya yang dimaksud adalah pada saat kalian mau merancang tadi problem statement, ya cukup coret-coret aja dulu. Misalnya gambarnya sekian, skematiknya sekian, terus ini ada perhitungan dasar sekian, nanti ada mekanisme kerjanya sekian, ini dari ini gerak ke sini, ini menggerakkan ini gitu. Jadi tidak terlalu membuat satu hal yang luar biasa besar ya. Nah, pada saat pembuatan statement itu terus kemudian perlu dibuat skematik atau drafting gitu ya. Ya contoh misalnya pada saat problem statementnya itu adalah untuk melontarkan bola. Nah, mekanisme untuk melontarkan bola itu bisa saja kalian membuat 3 alternatif. Yang satu alternatif ditendang atau kickball menggunakan pitching mesin itu ditekan gitu ya, atau slingshot, atau misalnya menggunakan tali seperti ketapel. Nah, dari yang 3 ini baru kita buat dalam bentuk prototipe. Mana prototipe yang paling mendekati untuk dibuat. Makanya prototipenya tidak perlu 1:1. Jadi urutannya gitu ya, dari problem statement, terus kemudian problem statement, terus kemudian pahami siapa usernya, di mana tempatnya ini. Terus kemudian capaiannya mau yang di mana, terus kemudian design thinking benar-benar user wanted yang diinginkan. Terus kemudian coba kalian buat draft. Dari buat draft itu coba buat alternatif draftnya 2 atau 3. Terus kemudian coba nanti dibuat dalam bentuk prototype. Nah, ini kita skip ya. Nah, maksudnya adalah siapa yang menggunakan lokasi lokasi penggunaannya, terus sampai ke
permasalahannya juga berbeda. Contoh misalnya yang paling umum kita lihat adalah ini ya, contohnya adalah dua buah mekanisme pesawat. Yang satu pesawat menggunakan yang satu ini menggunakan jet, yang dua itu menggunakan propeller. Nah, dari dua ini sebetulnya tujuan utamanya sama, memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Cuman yang jadi permasalahan adalah need identification yang kebutuhannya itu berbeda. Dimana yang jet ini dia mampu jaraknya lebih jauh, yang sebelah sampingnya adalah jarak yang lebih pendek. Maka kebutuhannya apa? Yang mau perjalanan jauh dengan cepat pilih satu, terus kemudian mau perjalanan tapi jarak dekat atau lintas pulau berarti yang nomor dua. Tetapi jauhnya ini, jetnya ini berarti pada saat dia memanfaatkan gaya angkat pada pesawat, berarti dia membutuhkan lintasan pacu yang panjang, yang lebih panjang dibandingkan dengan yang propeller. Karena dia membutuhkan gaya dorong dari engine jet yaitu untuk menghasilkan apa aliran turbulensi di bawah sayap atau dan bodi pesawat. Berbeda dengan yang di propeller. Propellernya di sini dia tidak membutuhkan lintasan yang panjang karena eh, gaya aliran turbulensi pada propellernya itu berputar langsung diarahkan kepada bagian bawah untuk menghasilkan gaya angkat. Maka dari itu karena butuh lintasan yang panjang, yang pertama ini tidak cocok untuk lintas antar pulau-pulau kecil. Makanya biasanya kalau di pulau-pulau kecil dia menggunakan skematik atau transportasi yang nomor dua. Yang satu jarak jauh cepat, yang satu jarak pendek sehingga lintasannya pendek. Ini jarak jauh tapi butuh lintasannya panjang. Berarti yang ini bisa antar negara, yang ini hanya bisa antar pulau, yang lebih cocoknya di sini. Nah, terus yang bawahnya juga sama. Identifikasi kebutuhan dari penggunanya juga berbeda. Yang satu ini dia mampu untuk dilipat, misalnya bisa digunakan secara mobile. Yang satu ini mampu dia lebih mengutamakan ke durability untuk jarak jauh, terus kemudian bisa multifunction. Kalau yang ini jelas kurang nyaman kalau untuk perjalanan jarak jauh. Kalau yang pertama, kalau yang kedua mountain bike bisa lebih bervariasi ya penggunaannya. Terus begitu juga sama pada saat kalian menggunakan CNC milling, misalnya menggunakan 5 atau 6 aksis, itu kadang kita bisa membuat satu hal prototipe yang bahkan bisa seperti dalam ilustrasi, misalnya pematung yang biasanya manual, nah ini bisa kita buat secara apa namanya, bisa bisa kita buat secara cepat ya dengan secara bentuk yang asli. Nah, ini yang saya bahas tadi. Pada saat udah ditentukan problem statement penggunanya siapa, di luar sana sudah banyak yang menggunakan, makanya harus kalian tentukan invensi atau innovationnya itu apa. Kalau cuma sama aja seperti yang biasa, jika ingin bersaing untuk eh, untuk satu hal yang kompetisi atau kompetitif, itu tidak bisa. Makanya di sini saya jelaskan ada invention dan innovation. Invention itu satu hal yang baru, yang invention satu hal yang kebaruan dan berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini sebagai contoh penemu misalnya. Nah, dari yang pertama adalah penemu telepon, yang kedua adalah penemu smartphone. Jadi yang satu benar-benar baru yang menyambungkan antara dua orang yang berkomunikasi. Yang sedangkan yang berikutnya smartphone adalah tetap menyambungkan yang tadinya secara wire tadi sekarang jadi wireless. Bahkan memiliki fungsi yang lain. Itu kan inovasinya di sana. Terus yang berikutnya adalah invention yang awal adalah satu hal yang baru pertama kali pembuatan untuk sepeda. Yang kedua justru bukan hanya untuk berpindah, tapi sepedanya ini untuk kompetisi atau misalnya untuk jarak jauh. Nah, gitu juga dengan invention yang awal pada saat roda pada kereta kuda. Ini bentuknya masih kayu, terus kemudian ditambahkan dengan batu ya. Mungkin sekarang makin kesini ternyata lebih muncul inovasi dari tahap yang berikutnya dia muncul inovasi berikutnya diinovasikan lebih ramping lebih ringan terus kemudian diinovasikan dengan ditambahkan karet terus berikutnya menjadi ban terus mungkin selanjutnya sudah ada bahwa ban itu menggunakan tanpa ban ya roda tapi tanpa ban
Jadi tidak ada kemungkinan untuk bocor. Itu inovasi itu terus berjalan. Kenapa kita memerlukan sesuatu hal ya, produk dan proyek kompetisi yang memiliki inovasi? Karena adanya era disrupsi. Era disrupsi maksudnya adalah jika satu teknologi itu tergantikan dengan teknologi yang lain. Misalnya waktu dulu Nokia dengan produknya sekarang sudah tergeser dengan produk-produk yang sampai saat ini handphonenya sudah bisa dilipat, misalnya handphonenya sudah bisa depan belakang, itu juga dengan kamera. Waktu zaman dulu Kodak menggunakan manual klise cetak hitam putih, terus tidak mau berinovasi. Waktu itu perusahaannya tidak mau berinovasi untuk membuat satu produk digital, maka dia terkalahkan dengan kamera DSLR yang gimana memfokuskan pada digital sehingga muncul di kamera dan lain-lain. Nah, kemudian itu di era itu pun akan terdisrupsi dengan produk yang lain. Sekarang produknya yang dapat dicetak langsung, bukan hanya digital, tapi digital dan dicetak. Atau bahkan sekarang bisa nambah lagi fiturnya, bisa cloud ya. Itu contohnya. Produk-produk lainnya juga banyak ya yang bisa menggantikan itu. Nah, untuk tugas selanjutnya yaitu kalian karena ditujukan untuk PKM dan kompetisi rancang bangun mahasiswa, maka coba disusun kelompok itu sekitar 3 sampai 4 orang per kelompok. Nah, 3 sampai 4 orang ini silahkan kalian membuat kelompok, terus kemudian idenya itu bagaimana, judul apa saja yang bisa untuk PKM. PKM-nya di sini kita pilihnya mungkin KC ya. Kalau nggak KC berarti KI. Nah, itu pakai MKC misalnya satu judul, terus kemudian kalian harus membuat juga LNT RBM, Lomba Nasional Tahunan Rancang Bangun Mesin. Nah, ini yang diadakan oleh Badan Teknik Mesin seluruh Indonesia setiap tahun. Nah, itu minimal masing-masing satu judul. Nanti kalian bimbingan dikumpulkan nanti bimbingan atau misalnya coaching saya bahas satu persatu di pertemuan ketiga ya selanjutnya. Jadi masing-masing gitu satu kelompok ini harus nanti dikumpulkan. Periode pengumpulannya itu H-1 dari kelasnya. Contoh misalnya kalian kelasnya hari Selasa, maka pengumpulan terakhir adalah hari Senin. Hari Senin jam 12 siang. Nah, itu ya. Jadi pastikan bahwa itu ini diabaikan ya. Bukan pengumpulannya bukan kertas dalam kertas, tapi nanti bentuknya soft file melalui Google Form atau Google Drive. Harap kalian pahami setelah menentukan anggota, terus kemudian satu judul, pahami bahwa kalian itu memenuhi salah satunya tadi ada problem statement, menyelesaikan permasalahan apa, siapa usernya, terus digunakan di mana, terus lagi-lagi adalah invention dan innovationnya itu apa. Kalau sudah ada yang ada di pasaran, berarti nggak ada innovationnya gitu. Itu kalau untuk bersaing itu tidak bisa. Jadi memang harus ada inovasinya. Nah, setelah ada tentukan bahwa urutannya adalah kalian adalah problem statement, terus kemudian yang menggunakan siapa, di mana, dan bagaimana kebaruannya, terus tingkatannya mau bagaimana. Setelah itu kalian buat sketsa. Untuk menjelaskan ide kalian seperti itu. Sketsanya tidak harus menggunakan CAD ya. Boleh menggunakan CAD, boleh menggunakan coretan dari kertas juga boleh. Itu saja penjelasannya. Ada pertanyaan silakan.